Dan nasihatnya, ada beberapa ikhwan yang bermudah-mudahan dalam berhutang dan berjanji, tetapi selalu menunda-nunda pembayaran dan sering ingkar janji. Pertama sekali kita nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan kurangnya rasa takut seseorang yang melakukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dia takut kepada Allah, mestinya dia bertakwa kepada Allah, menjaga hak-hak saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga hak saudara kita. Di antaranya dalam hadis Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan orang yang mampu melakukan ini, kalau dia benar-benar mengenal Allah, kalau dia benar-benar merenungkan, mentadabburi keagungan Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, mendalami hukum-hukumnya, niscaya dia akan bisa bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dan segeralah kalian melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hadis ini terkandung peringatan yang sangat agung sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu beliau masih mengatakan, pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Padahal mempergauli manusia dengan cara yang baik itu juga bagian dari ketakwaan. Tidak akan mungkin seorang itu dianggap bertakwa kecuali dia mempergauli manusia dengan cara yang baik. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan mempergauli manusia dengan cara yang baik, amilin nas bima tuhibbu ayyu amiluka bih. Pergaulilah manusia seperti apa yang engkau inginkan mereka mempergauli engkau dengan pergaulan yang baik itu. Maka demikian, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, mestinya demikian pula kita memperlakukan saudara kita. Kalau kita ingin orang berhutang kepada kita, kemudian membayar hutangnya, demikian harusnya yang kita perlakukan kepada manusia. Kata Ibnu Rajab, kenapa perlu disebutkan secara terpisah? Disebutkan bertakwa kepada Allah, kemudian diingatkan dengan hak manusia. Padahal memenuhi hak-hak manusia juga bagian dari ketakwaan kepada Allah. Kata beliau, karena banyak orang menyangka takwa kepada Allah itu hanyalah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi, ini beliau ceritakan di masa beliau, banyak orang-orang yang begitu menjaga hak Allah. Dia begitu bersemangat menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu dia menyia-nyiakan hak manusia bil kulliyah awit taksir fiha. Apakah seluruh hak manusia dia sia-siakan, dia kurang-kurangi, ataukah sebagiannya? Ini diperingatkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di masa beliau. Sudah ada orang-orang yang seperti ini. Masya Allah, kalau sholat rajin, penampilannya juga Masya Allah sesuai sunnah. Jenggotnya dipelihara, tidak pernah isbal, pakai gamis, pakai peci kemana-mana. Dia penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beribadah kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, dia mengurang-urangi hak manusia. Apakah seluruhnya atau sebagiannya? Maka Rasulullah SAW perlu menyebutkan secara terpisah. Diingatkan hak Allah, diingatkan juga dengan hak manusia. Padahal kalau Nabi SAW mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu sudah cukup mencakup
berbuat baik kepada manusia. Tetapi Nabi SAW perlu untuk menegaskan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak mulia, menunjukkan pentingnya kita memperhatikan permasalahan tersebut. Ini yang kurang pada sebagian orang. Dan khususnya dalam masalah hutang. Orang yang sudah mampu membayar, sudah jatuh tempo, dia masih menunda-nundanya, maka ini termasuk dari kezaliman, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar, kemudian dia menunda-nunda, adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman adalah zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang keras. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya tidak punya dinar dan tidak punya harta. Tapi kata Nabi SAW, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, tetapi dalam keadaan dia pernah mencaci si fulan, dia pernah merendahkan si fulan, dia pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil, dia pernah memukul si fulan, dan dia pernah menumpahkan darah si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka setiap orang yang pernah dia zalimi kemudian mengambil kebaikan-kebaikannya, Allah ambil kebaikan-kebaikannya, diserahkan kepada mereka. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata kebaikan-kebaikannya itu sedikit, belum bisa membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidat min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Maka diambil apabila ternyata kebaikan-kebaikannya belum bisa membayar kezaliman-kezalimannya, maka diambil kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Maka hati-hati, jangan sampai kita capek-capek beramal di dunia ini, ternyata amalan itu hanya untuk orang-orang yang kita zalimi. Maka ini juga merupakan hiburan bagi orang-orang yang merasa dizalimi, hutangnya tidak dibayar, atau nama baiknya dicemarkan. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kebaikan kelak di hari kiamat. Tetapi lebih bagus lagi kalau dia memaafkan, dan hendaklah dia memberikan kelonggaran terhadap saudaranya kalau memang saudaranya belum mampu membayar hutangnya. Insyaallah taala Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat kelak. Barangkali itu nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.